Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukur kita disatukan badan sehingga bisa lagi bertemu dalam acara berbagi pengalaman tentang ilmu agama atau ilmu lainnya. Nabi Sulaiman pernah diberi pilihan oleh Allah, yaitu pilih kata Allah, wahai Nabi Sulaiman, ilmu kah, kerajaan kah, atau harta kah? Dengan cerdas Nabi Sulaiman menjawab, saya memilih ilmu ya Allah. Dengan ambil ilmu, kata Allah, kamu akan menguasai segalanya. Terbukti kan Nabi Sulaiman lalu diberi berbagai macam ilmu. Ilmu berbicara tentang binatang, ilmu tentang menguasai angin, ilmu yang pandang jarak jauh, dan ilmu-ilmu lainnya. Sehingga dengan ilmu yang dikuasai Nabi Sulaiman itu, beliau punya kemampuan untuk menjadi raja, mengganti orang tuanya Nabi Daud. Dengan ilmu pula beliau dapat kekayaan yang banyak, sehingga harta berlimpah. Jadi di sini jelaslah atau dapatlah kita ketahui bahwa ilmu itu begitu penting di dalam menempuh kehidupan di dunia dan untuk mencapai akhirat husnul khatimah itu kan. Sebelum kita melanjutkan, sebenarnya Nabi Muhammad juga kaya seperti Nabi Sulaiman, meskipun tidak menguasai hewan-hewan. Nabi Yusuf juga seorang yang kaya, itu kan di Quran ada. Itu kalau kita ceritakan itu terlalu panjang, kita mengarah ke sini saja dulu. Jadi dengan demikian ilmu itu sangat bermanfaat dalam hidup kita, bagi pribadi seseorang, bagi seseorang untuk menghadap Allah, bagi seseorang untuk bergaul, bagi seseorang untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Itu kan. Jadi kata Allah di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu allazi na'amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Itu kan. Jadi di sini orang yang beriman derajatnya tinggi di sisi Allah, di sisi para malaikat, di sisi hamba-hamba yang lainnya. Kemudian ilmu, orang yang berilmu itu juga dalam hidup kita mendapat derajat yang tinggi, baik di sisi Allah juga di sisi manusia, terutama ilmu agama utamanya kan. Ilmu agama yang kita kaji tauhid, fikih, tasawuf, yang tiga itu jangan ditinggalkan karena itu ilmu wajib. Tiga ilmu itulah yang menyelamatkan kita hidup di dunia dan akhirat. Ditambah lagi ilmu-ilmu lain, ilmu agama yang disebutkan tadi, ilmu fardhu ain, ditambah ilmu yang fardu kifayah, seperti fardu kifayah itu belajar ilmu waris, belajar ilmu tajwid, belajar ilmu hitung, belajar ilmu nahwu, belajar ilmu saraf dan sebagainya. Ilmu itu adalah fardu kifayah. Artinya selain tauhid pakai tasawuf itu fardu ain, wajib bagi seorang yang dituntut sampai dia punya
Kalau di tauhid mendirikan dalil, di fikih sampai dia bisa mengamalkan perintah-perintah Allah dengan baik. Nah, di tasawuf sampai dia bisa mengunci apa yang terandung di dalam dirinya, dalam hatinya, tidak keluar, tidak riya, tidak semuanya seperti itu. Nah, sedang yang fardu kifayah tadi itu kalau di kampung itu ada seseorang sudah misalnya ilmu nahwu syaraf, satu orang saja di kampung itu ada, maka lepaslah dosa yang lainnya. Tapi kalau satu orang saja tidak mempunyai ilmu nahwu syaraf di kampung itu, maka berdosalah sekampungan. Tapi kalau ada satu orang berdua, selamat sudah. Ada yang bisa ilmu tajwid itu kan, nah itu berarti sudah. Nah, meskipun itu kan membaca Quran itu wajib itu kan, cuma mempelajarinya itu termasuk fardu kifayah. Jadi mengamalkannya untuk orang itu wajib untuk membaca Al-Quran, jangan salah. Itu kan ada ilmunya. Nah, ilmu tajwid itu kan. Nah, untuk barisnya, baris atas, baris bawah tadi ilmu nahwu syaraf dipakai. Nah itu. Kemudian kalau kita hidup ingin bahagia di dunia akhirat, satu-satunya adalah ilmu agama yang kita tuntut. Nah, ilmu agama yang benar. Karena ada juga ilmu itu yang salah. Tauhidnya salah, fikihnya salah, ya, salah pakai, tasawufnya salah pakai juga, salah mengikuti yang imamnya, imam siapa di tasawuf itu. Nah itu kan. Tapi kalau tersalah dalam bidang fikih itu berdosa saja, ini haram. Tapi kalau tersalah dalam ilmu tauhid, syirik, berbahaya. Nah, kalau tersalah dalam menuntut ilmu tasawuf juga berbahaya juga, bisa menjadi syirik hafi itu kan. Nah itu ilmu yang berguna bagi kita hidup dunia. Nah jadi kita itu disuruh menuntut ilmu setinggi-tingginya. Nah, disuruh menuntut ilmu dari dunia sampai akhirat. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi kita disuruh demikian, selalu menuntut ilmu. Nah, kalau kita waktu kecil menuntut ilmu umum dari sekolah dasar, SMP, kalau berikan SMA, seminya, SPG atau yang lainnya, itu kita harus menambah lagi, diwajibkan lagi menambah ilmu agama. Nah, kalau kita selamanya umum, kita masih dikenakan dosa oleh Allah. Kita menuntutnya dari SD, SMP, SMA sampai kuliah, umum saja semuanya. Maka belum lepas kewajiban kita sebagai makhluk Allah, sebagai umat Islam. Karena ilmu yang wajib belum dituntut. Yang kita kejar di sekolah dasar, SD, SMP, SMA, kuliah, ilmu umum semuanya. Nah, karena itu kita selingi dengan ilmu agama supaya kehidupan kita jadi bahagia, kewajiban kita dapat kita penuhi. Nah, itu. Banyak orang yang sarjana S2 di bidang umum tidak mau lagi menuntut ilmu agama. Nah, maka dia masih dikenakan dosanya. Dia masih berdosa dalam hidupnya meskipun dia profesor, insinyur atau MA atau yang lainnya. Tapi kalau dia tidak menuntut ilmu agama, artinya dari dasarnya itu tidak ada agama dia menuntut ilmu agama, maka diwajibkan menuntut ilmu agama supaya kewajiban itu lepas, supaya kewajiban dituntut oleh Allah itu, yang dituntut oleh agama itu dapat dia penuhi. Nah, jadi kebahagiaan hidup itu adalah dengan menuntut ilmu agama. Bagaimanapun gelarnya banyak, tapi umum saja, dia belum melepaskan kewajibannya dalam hidup. Meskipun dia pendidikannya rendah, tapi di sekolah agama dia belajar ilmu tauhid pakai tasawuf. Nah, itu berarti dia sudah lepas kewajibannya. Arti belajar di sini adalah mendatangi guru, berhadap dengan guru, membawa kitab. Nah, itu belajar. Kita bisa bertanya. Tapi kalau kita datang kepada guru, mendengar ceramah umum di lapangan, itu tidak belajar namanya, mendengar saja kita. Jadi status kita belajar belum lagi, hanya masih mendengar.
itu tingkatnya tingkat di bawah. Kan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban. Nah, ratakun hamisan fatahlik. Jadi kita tingkat itu menjadi orang berilmu dulu. Yang pertama alim. Bila kata kawa alim berarti menjadi orang yang menuntut. Nah, kun aliman atau muta'aliman, jadi orang muta'aliman. Karena muta'aliman itu nanti kita bisa jadi ulama, bisa jadi pemimpin masyarakat di bidang agama. Nah, menuntut yang namanya belajar itu, yang namanya muta'aliman itu orang yang menuntut ilmu, berhadapan dengan guru, ada bukunya, ada catatan-catatannya. Nah, kemudian bisa bertanya secara langsung. Tapi kalau kita mendengar pengajian umum dimanapun, dekat rumah, jauh pada rumah, hukumnya mendengar. Mendengar itu terkadang kita, karena orangnya ratusan atau ribuan, kita mendengarnya tidak karuan. Kalau ingin termasuk orang yang belajar, kalau tuan guru itu memberikan yang mendengar yang umum, pembacaan umum, masuklah ke dalam majelis itu. Misalnya di rumah, masuklah ke dalam rumah tempat guru itu duduk, di lingkungan situ, di rumah itu, jangan di luar. Kalau kita di luar, singgah di warung misalnya, atau di ambin-ambin saja, kita tidak mendengar, nah itu hukumnya kita itu nanti penuntut mendengar saja. Nah, kalau kita tidak mendengar berarti tidak penyuka saja. Nah, yang menyukai agama saja, masuklah ke dalam majelis itu, dekati gurunya, berhadapan atau di samping dari mana, pokoknya sejak semajelis dengan guru. Nah, itu kita sudah belajar, itu kan bertatap muka. Nanti suatu saat bisa kita bertanya atau apa, sudah kitabnya ada, apa yang dipakai orang dituruti. Nah, itu belajar. Nah, kebanyakan kita itu kan saat ini hanya mendengar saja. Mohon maaf, mohon ampun, karena kita pergi ke sana hanya bermodal awak bukunya kada membawa. Nah, ada kawan kita pada aja menuntut ilmu kan tidak bisa, karena tidak memenuhi syarat. Syarat menuntut ilmu itu berhadapan dengan guru, membawa buku. Nah, itu kan mendengar guru menjelaskan. Nah, bisa kita saling interaksi atau bertanya jawab nanti. Nah, seperti masjid kita Nurul Yakin itu belajar, Ustadz Humaydi mempelajari, Ustadz Mas Ani itu belajar, namanya kitabnya ada. Nah, di hadapan kita bisa membaca, membuka-buka. Nah, itu penuhnya saat belajar, tidak jauh, kita di dekat rumah. Saya jadi tidak ikut belajar karena ilmu saya di atas itu. Mohon maaf, itu kan saya sudah belajar Syiarus Salikin. Itu kan Hidayatus Salikin itu 3 guru, itu kan. Syiarus Salikin itu yang 4 jilid karangan Samad Palimbangi itu 2 guru. Nah, fikihnya Sabilal. Fikih karangan guru, mohon maaf, bukan menyombongkan diri, memang itu saya jalani puluhan tahun lebih, hitungannya 30 tahun menuntut ilmu. Pagi sekolah umum, sorenya belajar sampai malam, itu kan. Jadi macam-macam pan ilmu, atau pan itu artinya pak ilmu dituntut. Nah, jadi itu, karena itu saya tidak ikut lagi, saya lebih baik mengamalkan saja. Bagi yang Anda yang waktu sekolah umumnya itu kan, nah itu perlu menambah modal demikian. Nah, mohon maaf, itu kan. Nah, jadi kembali ke sini, bahwa orang yang berilmu itu mempunyai keberuntungan. Nah, malah orang yang berilmu itu kan, kalau keluarga kita meninggal, kan ilmu itu tidak, orang yang meninggal itu putuslah amalnya, ya kan, kecuali ilmu yang bermanfaat. Nah, anak yang saleh itu kan amal jariah. Nah, kita punya ilmu bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, ya anak saleh tidak mendoakan orang tuanya kan tidak juga harus. Tapi biasanya kalau anak yang saleh itu ilmunya itu apa yang dibacanya, meskipun dia tidak
membacakan 2 hal di rumah, ilmunya itu apa yang amalnya, salatnya, ibadah-ibadahnya sudah sampai kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Nah, jadi kan itu orang yang anak yang saleh. Nah, ilmunya bermanfaat untuk diamalkannya dalam hidup sehari-hari. Jadi segala amalnya itu orang tuanya meninggal karena percikannya juga dapat bagian juga, meskipun dia tidak menghauli orang tuanya, tidak apa. Nah, yang menghauli orang tuanya itu kita punya ilmu agama sedikit, membacakan tahlil kada bisa, mendoakan 2 haul kada hafal, membaca kada lancar, lalu kita hauli minta bantuan orang lain. Yang afdal bertahlil 2 hal itu keluarganya, apalagi anaknya ada yang bisa. Makanya saya tuh kan biasanya kalau ada di keluarga ya kayak saya lihat pandang bisa membaca tahlil, saya suruh, karena itu yang lebih afdal. Kalau dihafal 2 hal suruh baca 2 hal atau lancar membaca itu lebih afdal. Menyuruh orang lain itu dia tidak mampu, keluarga di antara keluarganya itu ada yang tidak mampu tahlil itu, baca doa itu, baru minta bantuan orang lain. Jadi ilmu yang kita miliki, ilmu yang bermanfaat bagi anak yang saleh itu kan. Nah, itulah. Nah, jadi bagi yang anak itu ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Kita punya ilmu, kita gunakan. Bisa azan, gunakan untuk azan di langgar, bermanfaat bagi orang lain, memanggil orang lain. Ada yang bisa jadi imamlah di langgar, di masjid, di musala. Itu artinya ilmu kita itu bermanfaat. Nah, itu kan. Banyak juga yang punya ilmu agama tapi tidak berani tampil. Nah, itu berarti orang bermanfaat di bidang itu, mungkin dia di lain itu kan. Nah, itu jadi dengan demikian kita hidup saling membantu. Nah, orang yang berilmu membantu orang yang kurang berilmu itu kan. Kemudian orang yang berilmu agama, ini kan ilmu agama yang kuat, dia akan tahu ibadah-ibadah yang dilaksanakannya ini yang sesuai dengan agama, ini yang menyimpang dari agama. Nah, dia akan mengamalkan yang lurus, yang sesuai dengan Quran dan hadis. Kalau di kaum Nahdiyin ditambah dengan ijma'. Yang ijma' itu yang mana? Nah, kemudian yang analogi itu kan yang mana, atau yang kias itu. Bisa menggunakan yang 4 itu, maka dia berada di jalan yang lurus. Karena kita beribadah bukan asal beribadah. Kita beribadah sesuai dengan ilmu. Nah, ilmu yang kita pelajari dan waktu menuntut ilmu agama, sehingga kita amal ibadah kita bisa diterima. Beramal ibadah itu biar sedikit tapi rutin. Nah, itu yang dikehendaki. Misalnya berwirid, belajar di tuan guru tapi wiridnya panjang sampai 1,5 jam mengamalkannya, bagus itu, tapi akhirnya dia bosan. Lebih baik mengamalkan ilmu yang singkat, misalnya membaca sallallahu alaihi itu. Kalau untuk memudah rezeki, wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yattaqillaha fasbuh innallaha ba'da amri qad ja'ala sehingga ada 3 kali ya musabbil asbab sabab, ya musabbil asbab sabab, ya musabbil asbab sabab itu. Saya itu aja amalan untuk mudah rezeki itu, tidak terlalu panjang-panjang. Saya jarang membaca waqiah itu kan, itu saja kan, itu sudah amalan yang diberikan oleh guru. Nah, itu saja. Jadi tidak banyak. Nah, supaya di akhir nyaman. Nah, itu. Misalnya kita nanti ada amalannya baca selawat misalnya, nah, atau misalnya membaca yang zikir misalnya. Nah, kalau saya zikir itu ijazahnya la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin wa adada ilmulah, itu 3 kali saja sehari itu kan, itu 3 kali setelah salat itu kan. Nah, memang ada ilmu yang lain lagi yang diamalkan sudah. Nah, jadi ilmu kita itu, derajat kita bertinggi kalau punya ilmu. Nah, itu kan. Kemudian di sisi Allah itu, di sisi malaikat itu kan, nah, dihormati malaikat itu kan, dan orang-orang yang lainnya, selama kita melaksanakan ikhlas itu kan.
Lalu di sini ada lagi ayat Quran yang zikir kita setiap saat, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal. Banyak orang membaca di situ berzikir syahidallahu annahu la ilaha illa huwal, wanya satu tertinggal mestinya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikati ulul ilm. Nah itu mengambil istilah ilaha illallah azizul hakim. Itu kan yang ditinggal itu, kalau ditinggal syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal wawanya dua. Jadi Allah menyatakan tiada Tuhan melainkan Dia. Titik di situ. Wal malaikati, dan para malaikat dan orang yang berilmu, itu mereka juga menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu kan di dalam surah Ali Imran ayat 18 dan seterusnya. Nah, kalau kita membaca syahidallahu annahu la ilaha illahu huwal mala, Allah menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Dia, yaitu para malaikat. Maka tertuhankan para malaikat. Kita yang salah baca, yaitu yang huwa itu Dia, Allah itu para malaikat, orang yang berilmu dan seterusnya. Tapi kalau kita wahnya dua, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikat, artinya Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan melainkan Dia, dan malaikat juga mengatakan demikian, yaitu malaikat orang berilmu juga menyatakan tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Dia. Nah, kita tinggal wawas saja, maka kita sama dengan mengatakan Allah menyatakan tiada Tuhan melainkan Dia, yaitu malaikat orang-orang yang berilmu. Maka tertuhankan malaikat dan berilmu. Hati-hati itu dalam berzikir itu, dalam berwirid syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikat. Itu jangan lupa. Banyak saya dengar itu. Nah, itu harus dikaji supaya jangan kita tersyirik itu kan. Demikianlah. Nah, sudah banyak waktu, nanti banyak lagi dibicarakan sebenarnya, karena sudah mulai berjadi demikian. Seandainya apa yang disampaikan ini belum tepat sasaran, mohon maaf, karena waktu sudah 22 menit. Ini salah khilaf, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.